Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Tetap semangat! Begitu dong kawan-kawan. Tetap semangat menghadapi hidup ini ya. Jangan pernah lelah dengan resiko-resiko yang sekarang sedang Anda hadapi. Resiko gagal bayar di pinjaman online. Kali ini ada cukup menarik yang ingin saya angkat buat kalian semua untuk mencerdaskan kalian dan memotivasi kalian, yaitu somasi hukum perdata dan pidana bagi nasabah yang gagal bayar pinjolnya seperti apa. Ini pinjol legal yang akan kita soroti. Yuk kita tonton dan simak baik-baik videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali. Tentunya kalian sehat selalu ya. Kita sama-sama ya bersama belajar, sharing terkait masalah penagihan pinjaman online dan cara-cara penagihan yang mereka lakukan oleh para DC pinjaman online yang ditugaskan untuk menagih utang Anda. Kali ini cukup menarik yang akan saya bahas, saya angkat, yaitu somasi hukum perdata dan pidana terkait gagal bayar pinjaman online legal. Kalian harus melek di sini, harus melihat ya, supaya ini menjadi wawasan yang baik dan edukasi yang baik buat kalian semua. Namun seperti biasa, sebelum kita berangkat ke video yang akan kita lihat, kita tonton, kita review, kita ulas, sebaiknya teman-teman yang belum mendukung channel ini, tolong bantuannya dong ya. Sudah nonton, wajib subscribe. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru yang saya upload. Sehari 3 kali kawan. Ada siang hari sekitar pukul 11, ada sore hari jam 4 sore, dan malam harinya sekitar jam 8 malam. Silahkan kalian tonton. 3 kali sehari cukup sudah untuk menaikkan mental kalian, untuk membooster mental kalian, memotivasi kalian, sekaligus mengobati ya kalian yang saat ini sedang parah diancam dan diteror. 3 kali sehari juga bisa menyembuhkan. Bukan hanya obat, tapi menyembuhkan mental kalian semua. Simak, tonton videonya, jangan di skip, tonton sampai tuntas agar tidak ada lagi pertanyaan dan tidak ada lagi edukasi yang kalian lewati. Silakan kawan-kawan. Nah, ini saya dapatkan dari salah satu nasabah yang gagal bayar di salah satu pinjol legal ya yang terdaftar. Kalian lihat di sini ada somasi ya, yang dia terima. Kalian bisa baca ya, dan karena saya tampilkan di layar nih, dari Asep Sumarna Esa dan Rekan, pengacara dan konsultan hukum. Alamatnya ada di sana tertera ya. Nah, tapi di sini tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya di kop surat atau di kop yang ada di atas surat ini ya. Ini nomor 95 sekian 2023 perihal somasi. Kepada yang terhormat, nanti saya akan review ya buat kalian. Ini saya bacakan dulu ya, kalian sambil baca deh. Dengan hormat yang bertangan di bawah ini, Asep Sumarna SH adalah advokat dan pengacara pada kantor hukum Asep Sumarna SH dan Rekan berdasarkan surat kuasa khusus bermateri cukup bertanggal 2 Juni 2023 yang kemudian memilih domisili hukum pada kantor kuasanya tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama PT Dirja Sasak Utama yang telah bekerja sama dengan PT Kredivo dalam hal penagihan pembiayaan multiguna Kredivo. Kredivo telah memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak dan Ibu dan untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna sesuai dengan pengajuan Bapak atau Ibu. Namun, sampai dengan hari ini terlupakan oleh Bapak Ibu kewajiban untuk membayar tunggakan tersebut. Sementara, Kredivo telah melakukan upaya untuk menghubungi Bapak Ibu tetapi tidak mendapatkan tanggapan positif dari Bapak Ibu. Untuk itu, kami sampaikan somasi kepada Bapak Ibu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Menginformasikan sekali lagi bahwa tunggakan Kredivo Bapak Ibu, nama ya, kita tutup ya, namanya, user ID kita tutup juga. Silakan gunakan virtual account. Ya, dia menyertakan beberapa virtual account ya, termasuk perbankan, Indomaret, Alfamart ya, dan lain-lain. Attention, saat Anda memasukkan kode VA pembayaran dengan metode yang tertera akan muncul detail tagihan dan inisial nama. Dan silakan abaikan surat ini apabila tagihan sudah diselesaikan. Bahwa saudara mengalami kemacetan dalam menjalankan kewajiban pembayaran yang tentunya sangat merugikan pihak Kredivo, dan atas perbuatan tersebut
Tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dengan perdata maupun indikasi yang termasuk pidana. Meminta agar Bapak Ibu segera menyelesaikan hutang tersebut pada hari tanggal Kamis 15 Juni 2023. Apabila tidak ada tanggapan dari Bapak Ibu, maka kami menganggap somasi ini telah sampai. Namun untuk kesekian kalinya Bapak Ibu tidak ada niat baik dalam menyelesaikan masalah ini. Oleh karenanya kami akan mengirimkan surat somasi kedua. Demikian surat somasi ini kami sampaikan untuk segera Bapak Ibu patuhi. Kabupaten Bekasi, 2 Juni 2023. Kantor hukum ya. Nah, di sini ada namanya, kantor hukumnya siapa. Lalu surat ini katanya dicetak secara otomatis dan tidak memerlukan tanda tangan. Informasi pembayaran, jadi ada pembayaran informasi ya terkait masalah somasi ini. Nah, begini teman-teman, pertama yang harus kalian ketahui ya, somasi itu adalah bentuk peringatan sih, teguran ya, yang bisa dilakukan bukan hanya oleh pengacara, tapi bisa juga dilakukan oleh orang yang memang memiliki kecakapan untuk membuat peringatan atau somasi. Tidak harus selalu pengacara gitu kan melakukan somasi atau advokat. Nah, karena lebih afdol sih advokat yang melakukan ya, karena dia udah cakap secara hukum, dan kalimat-kalimat tentunya yang harus tercantum dalam somasi dia lebih mengerti ya. Nah, terkait masalah ini somasi ya, di sini saya lihat kepada yang terhormat ya, tidak ada alamat yang dituju. Nama ada, tapi alamatnya di mana tidak disebutkan di sana ya. Lalu di sini juga tidak disebutkan berapa nilai yang tertunggak saat ini. Di sini tidak ada. Saya cek dan saya lihat tidak ada berapa nilai yang tertunggak dari debitur yang disomasi atau tersomasi ini. Nah, udah ya, ada kejanggalan. Pertama, tidak ada alamat. Keduanya, tidak ada nilai, besaran nilai tertunggak yang update saat somasi ini diterbitkan atau dikeluarkan. Nah, kalian perlu ketahui ya. Selain itu, somasi ini juga wajib ada namanya surat kuasa yang dikuasakan oleh direksi dari si pihak pinjol ini yang akan melakukan somasi, mendelegasikan somasi ini kepada kuasa hukumnya atau tim hukumnya. Nah, ini tidak melihat ada surat kuasa khususnya. Ini disebutkan saja surat kuasa khusus tadi tidak dilampirkan. Nah, kawan-kawan, kalian tentu sering melihat ya teman-teman kita yang lain mendapati somasi secara tertulis, secara fisik, secara offline. Kalau ini kan dikirimnya via media, via email, via WA, ataupun media lain secara online. Teman-teman kita yang menerima somasi via offline, somasi beneran fisik, tertutup di dalam surat rapat ya, tersegel suratnya tersebut, dilem, ya, tidak bisa dibuka selain oleh orang yang dituju yang tersomasi, dan di dalamnya setelah dibuka lengkap sekali. Ya, saya tidak sebut dari pendanaan mana, tapi itu lengkap, isinya lengkap, nama kantornya tertera, amplopnya lengkap juga, ada nama kantor hukumnya. Lalu di situ juga disebutkan, ditujukan kepada siapa somasi tersebut, nama jelas, alamat jelas. Lalu di sana juga ada tertera berapa sih nasabah ini menunggak dan disomasi dengan nilai angka utang berapa. Lalu dia lampirkan juga surat kuasa dari direksi terkait masalah pendelegasian atau disomasinya nasabah tersebut. Nah, kawan-kawan, ya, yang seperti itu saja sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, belum mendapatkan apapun terkait digugat atau diproses secara hukum perdata. Apalagi hal seperti ini yang kalian terima via media, bukan via fisik. Tidak disertakan juga surat kuasanya. Lampiran surat kuasanya mana? Tidak tertera juga berapa nilai nominal yang harus dibayar. Paham kan? Nah, kalian sudah paham. Jadi hal-hal seperti ini, sudahlah, jangan terlalu banyak jadi beban pikiran. Banyak hal yang harus kalian fokuskan untuk menata hidup lebih baik lagi ke depannya. Untuk menata hidup lebih baik lagi. Jangan terfokus hanya di masalah seperti ini. Kalian akan rugi sendiri. Kalian akan stres sendiri. Yang rugi siapa? Yang rugi kalian. Karena produktivitas akan terganggu. Aktivitas akan terhambat. Hanya karena kalian mikirin terus ini. Saya dapat somasi, mikirin terus ya. Akhirnya terkuras energi, pikiran. Semuanya terkuras hanya tertuju kepada somasi. Padahal sebenarnya sesuatu yang Anda takutkan itu tidak akan terjadi. Apalagi di sini ya, kita lihat bahwa akan kemungkinan terjadi pihak dari mereka akan melakukan gugatan secara perdata. Dan kemungkinan
juga akan melakukan secara pidana, kawan-kawan. Saya selalu ingatkan ke kalian, kalau secara perdata kemungkinan bisa terjadi, namun banyak pertimbangan atau hal yang harus mereka pertimbangkan terkait naiknya kasus Anda atau Anda digugat ke pengadilan dengan kasus wan prestasi. Ya, dugaan wan prestasi. Tidak semudah dan semurah itu. Perlu biaya yang harus banyak dikeluarkan oleh mereka terkait gelar yang akan nanti mereka gugat di pengadilan. Gelar perkara seperti apa. Paham ya? Tidak murah dan tidak mudah. Banyak aspek yang harus mereka perhitungkan. Mulai dari nilai besaran rupiahnya. Mulai dari domisili hukum dari si tergugat. Yang mana nanti menggugat itu harus di domisili hukum di mana si tergugat atau debitur berada. Ya, dan hal-hal lain, faktor-faktor lain, ongkos dan lain sebagainya. Perusahaan pinjol, pinjaman online, pendanaan berbasis teknologi informasi ini didirikan, dibangun, dibuat untuk profit, untuk keuntungan, cuan. Mereka nggak mau ribet-ribet hal-hal seperti ini, berdebat dengan seseorang atau debitur yang merasa bahwa haknya sudah dilanggar, akhirnya mereka mengajukan gugatan. Bukan seperti itu, tujuan mereka nggak ada seperti itu. Tujuan mereka hanya profit, gimana caranya mencari profit, gimana cara mencari keuntungan dari riba yang sudah mereka tetapkan. Nggak ada yang lain. Tujuan-tujuan untuk menggugat itu bukan tujuan mereka. Jadi hal seperti itu jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu ditakutkan. Ya, Pak, ini gimana kalau misalnya memang benar nanti ngirim surat lagi, walaupun via online, ngirim kedua, ketiga, lalu apakah nanti akan digugat? Dengerin. Kalaupun Anda sampai digugat, tentunya Anda akan menerima undangan atau panggilan sidang dari pengadilan negeri. Kalau Anda semisal di kemudian hari menerima undangan tersebut, datang saja. Apa sih? Nggak ada ya istilah Anda takut untuk menghadiri sidang perdata. Sidang perdata ujungnya nggak mungkin sampai Anda di penjara. Tidak akan mungkin nasabah yang gagal bayar di penjara, apalagi dilaporkan dengan dugaan melakukan atau perbuatan melawan hukum, melakukan tindakan pidana. Nggak mungkin. Please, ya, hilangkan rasa khawatirmu terkait masalah itu. Nasabah tidak bayar, tidak membayar kewajiban utangnya, itu dijamin di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 19 Ayat 2 bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utang piutang. Fix, Anda nggak akan terjadi. Anda dipenjara, Anda dipidanakan. Oke ya, paham ya? Saya ingin kalian semua menghilangkan racun-racun pikiran yang akan menghambat seluruh aktivitas hidup kalian, yang akan menghambat, meracuni semua kehidupan kalian. Kalian harusnya fokus, lebih fokus menata apa yang sudah tertinggal kemarin. Apa yang sudah kalian tinggalkan pada saat kalian nyebur di pinjaman online. Fokus keuangan dipinjol. Perhatian kepada anak istri dipinjol, habis terkuras ke sana. Tidur pun tidak nyenyak. Rasa harga diri pun sudah hilang karena dipermalukan. Nah, saatnya kalian menata lebih baik lagi dan istiqomah hijrah untuk meninggalkan riba pinjaman online. Insya Allah ada keberkahan untuk kalian semua. Anggaplah itu kesalahan kalian, kesalahan masa lalu yang harus kalian tinggalkan, menatap ke masa depan yang lebih baik. Oke, kalau kalian paham, kalian mengerti, silakan tulis, ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Karena tidak takut, tidak ada rasa ketakutan lagi dalam diri kalian. Karena ini adalah sebatas Anda gagal bayar. Gagal bayar tidak berdampak kecuali Anda kena slick OJK. Bisa jadi kalau mereka melaporkan, ya Anda di blacklist, ataupun dulu namanya BI checking. Sudahlah, nggak usah takut. Kalaupun Anda di blacklist, masuk slick OJK, itu adalah sarana terbaik untuk Anda menghindar dan sekaligus menutup diri dari riba pinjaman online dan riba-riba lainnya. Oke kawan, silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di ujung video, di akhir video. Mudah-mudahan kalian semua sudah paham ya. Jadi saya kasih kesimpulan, apapun yang kalian terima terkait masalah somasi, apalagi dikirim via online, kalian harus cermati ya apa yang tadi sudah saya perlihatkan, apa yang tadi sudah saya ulas ya. Jadi tidak ada lagi rasa ketakutan. Hal-hal seperti ini adalah untuk menyegerakan Anda bayar.
Yang dikirim oleh mereka adalah cara mereka untuk menyegerakan Anda melakukan pembayaran utang yang saat ini tertunggak. Lain-lain tidak ada. Jadi nggak usah ada lagi rasa takut ya. Kalian semua sudah paham, setiap video-video yang saya tampilkan sebanyak 3 kali sehari cukup sudahlah. Itu membuat kalian kuat mental, kuat menerima berbagai macam hal-hal seperti ini, menerima somasi sekalipun Anda sudah kuat, sudah strong ya. Oke kawan-kawan, saya pamit undur, namun sebelumnya seperti biasa, saya selalu mendoakan buat semua penonton setia saya dimanapun berada yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring sakit, semoga Allah sembuhkan ya. Semoga Allah berikan kesembuhan, angkat sakit penyakitnya, agar kalian dapat berkumpul kembali dengan keluarga, agar kalian dapat kembali beraktivitas mengais rezeki, bekerja, berusaha, berniaga untuk menghidupi keluarga kalian. Teman-teman semua, yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, saya mendoakan kalian semua agar Allah rahmati keluarga kalian, Allah rekatkan kembali tali kasih antara kalian ya, suami istri, dan mudah-mudahan Allah persatukan kalian kembali ke dalam keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh keberkahan, keluarga yang limpah rezeki. Dan kalian yang saat ini sedang kesana kemari mencari pekerjaan, masih nganggur, mendambakan pekerjaan, insya Allah akan turunkan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Dan mudah-mudahan apa yang Anda nantikan, Anda idam-idamkan dalam hidup ini akan segera terlaksana dan terwujud. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hormat saya untuk kalian semua. Semoga kalian limpah rezeki dan limpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.